Selamat berjumpa kembali Godly Family yang dikasihi oleh Tuhan. Kita senantiasa berdoa sehingga di dalam perjumpaan kita dengan teh hangat teduhkan hati, hadirkan semangat. Kita semua semangat dan antusias dalam keadaan sehat, segar, dan senantiasa merindukan firman Tuhan. Teh hangat dari Filemon ayat 9a. Apa yang harus engkau lakukan? Tapi mengingat kasihmu itu lebih baik aku memintanya daripadamu. Kelanjutan daripada ayat yang sebelumnya, kita membaca apa yang harus kamu lakukan. Artinya seharusnya dilakukan, yaitu yang berguna, yang sepatutnya dilakukan selaku anak-anak Allah yang hidup, berkata, berbuat, berpikir, emosi menurut yang Tuhan mau untuk kemuliaan Tuhan. Paulus memang punya wewenang untuk memerintah. Ada otoriter, tetapi kasih membuat Paulus bijaksana untuk mengesampingkan kewenangannya yang bisa dipakainya. Daripada meminta, Paulus memilih untuk mengajukan permohonan kepada Filemon agar dengan kesadarannya sendiri, yaitu dengan kasih yang Tuhan curahkan di dalam hati Filemon, maka Filemon dapat bertindak dengan rela hati merespon permintaan Paulus yang bukan dilakukan dengan terpaksa, melainkan dengan sukacita. Seiring dengan kedewasaan kerohanian Filemon yang mau hidup berelasi, merespon dan bertindak yang seharusnya, sepatutnya, yang berguna, bukan hanya untuk dirinya sendiri, juga untuk orang lain, sebagai satu kesaksian yang memuliakan nama Tuhan. Bukan lagi menurut egonya, atau harga dirinya, atau status sosialnya, melainkan di dalam kasih Tuhan. Seperti yang ditunjukkan oleh Kristus yang sudah berkorban di atas kayu salib, yang telah merendahkan dirinya sama dengan manusia, taat, bahkan sampai mati di kayu salib sebagai hamba. Tuhan mau sesuai dengan kehendaknya. Itulah yang harus menjadi pedoman kita berkata, berpikir, berbicara, bertindak, merespon, dan juga emosi kita. Bukankah itu lebih bermartabat, lebih berpengaruh bagi Onesimus untuk memulihkan relasinya dengan Filemon? Onesimus bisa belajar dan meneladani Filemon bila menerimanya sebagai saudara seiman. Bagaimanakah untuk hidup kudus dan hidup menerapkan hukum kasih, hidup yang makin serupa dengan Kristus? Onesimus bisa belajar dari Filemon yang belajar juga dari meneladani Rasul Paulus, bukan? Hidup yang rendah hati, limpah hormat atau takut akan Tuhan, yang mendapatkan ganjaran kekayaan, kehormatan, dan panjang umur. Kiranya Tuhan juga menolong kita sekalian sebagai Filemon zaman ini, atau juga sebagai Onesimus zaman ini, sehingga hidup kita sungguh-sungguh menunjukkan kesaksian makin serupa dengan Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kasih karunia-Mu yang Tuhan curahkan kepada kami semua. Sehingga kami ya Tuhan belajar di dalam kasih Kristus, di dalam kasih karunia Allah, dan di dalam pimpinan Roh Kudus. Kami hidup tidak menggunakan hak kami, tapi kami mau belajar bagaimana kami mau melayani, bagaimana kami hidup sebagaimana Filemon dan juga sebagaimana Paulus,
sehingga kami hidup merespon sesuai dengan yang Tuhan mau, sebagai satu teladan dan kesaksian bagi sesama kami. Tuhan tolong kami ya Tuhan untuk hidup menyaksikan kemuliaan Tuhan kepada sesama dengan hidup seturut kehendak Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Godly Family dan selalu semangat untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Amin.